Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dan selamat datang dalam pembelajaran Windows Phone. Saya harap semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan siap serta penuh motivasi untuk mengikuti pembelajaran pemrograman Windows Phone. Baik teman-teman semuanya, pada sesi video tutorial berikut ini kita akan mempelajari sesuatu hal yang sangat bagus dalam sebuah pemrograman Object Oriented Programming, yaitu bagaimana membuat sebuah metode. Yang kita akan bahas di sini adalah create and calling simple method. Nah, jadi kita bagaimana membuat sebuah metode, kemudian memanggilnya metode tersebut gitu ya. Nah, perlu teman-teman ketahui, metode ini sangat penting karena dalam pemrograman metode ini akan sangat berguna sekali. Di sini saya sudah merangkum 3 hal yang sangat bermanfaat dengan membuat sebuah metode gitu. Yang pertama, kita tidak akan pernah menuliskan kode yang sama 2 kali. Nah, ini menuliskan kode yang sama 2 kali itu adalah sesuatu yang sangat menghambur-hamburkan gitu ya. Dalam istilah pemrograman itu tidak boleh, atau mungkin bukannya tidak boleh sih, boleh-boleh saja gitu. Tidak ada aturan harus seperti apa gitu. Tapi saran dari saya, sesuai dengan pemahaman saya dan pengalaman saya, maka kode yang sama itu bagi saya itu adalah sesuatu yang sangat boros gitu artinya. Jadi mungkin karena saya malas menulis kode 2 kali gitu ya, jadi saya selalu membuat metode aja gitu. Jadi saya programmer yang malas, jadi kalau ada kode yang sama 2 kali ya udah buatin satu metode, kemudian panggil metode itu beberapa kali gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini sesuatu hal yang kalau dari saya sarankan jangan pernah menuliskan kode yang sama 2 kali. Jadi buatkanlah satu kode, kemudian maksudnya buatkanlah satu metode, kemudian metode itu kita panggil ya. Simpelnya seperti itu. Yang kedua, manfaat dari sebuah metode adalah mengurangi jumlah kode. Nah, ini mengikuti yang pertama. Ketika kita menuliskan kode yang sama, misalkan kita menuliskan kode 5 baris. Kode 5 baris. Nah, itu 2 kali dituliskan sama gitu kan. Nah, itu akan menambah jadi 10 baris kan, seperti itu. Karena kodenya yang sama, ngapain kita menuliskan kode berulang kali gitu. Capek kan? Nah, jadi seperti itulah manfaat sebuah metode. Jumlah kodenya ini akan otomatis terkurangi. Nanti mungkin kalau sekarang misalkan teman-teman belum mengerti ya, nanti pas praktek kita akan lebih memahami gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yang dari rangkuman saya yaitu adalah sangat mudah untuk melakukan perbaikan kode. Jadi misalkan di suatu saat kita sudah membuat sebuah aplikasi yang sangat besar, mungkin kalau untuk sementara itu tidak akan sangat berpengaruh gitu ya, bagaimana kita melakukan perbaikan kode gitu. Kalau misalkan aplikasi ada bugs atau ada error atau ada yang salah, itu sekarang kita tidak akan pusing untuk memperbaiki kode tersebut karena memang kodenya pun baru sedikit gitu ya. Nah, tapi nanti ketika kita sudah melakukan atau membuat sebuah aplikasi yang besar, kemudian kodenya pun besar, maka itu akan sangat sulit sekali untuk melakukan perbaikan kode apabila kita tidak membuat sebuah kode yang cantik lah, artinya mudah untuk dipahami dan mudah untuk diperbaiki gitu ya. Nah, seperti ini adalah 3 hal yang perlu teman-teman ketahui manfaat dari sebuah metode. Nah, ini mungkin nanti manfaat metode selain ini masih banyak gitu ya. Cuman yang saya rasakan dan yang simpelnya itu adalah seperti ini gitu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa mengetahui lebih lanjut ketika teman-teman sudah mulai membuat sebuah metode dan membuat sebuah aplikasi yang besar gitu ya. Nah, kemudian pada sesi berikut ini ada tagline yang akan kita pahami. Yang pertama itu adalah membuat sebuah metode, kemudian bagaimana memanggil sebuah metode, dan yang terakhir itu adalah bagaimana menimbulkan parameter ketika memanggil metode. Nah, parameter ini sama dengan apa ya? Ibaratkanlah parameter itu di sebuah data lah. Bagaimana kita mengirimkan data ke metode tersebut ketika kita memanggil metode tersebut gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi hanya ada 3 hal pada video sesi berikut
ini yang akan kita pelajari. Yang pertama itu membuat metode, kemudian memanggil metode, dan yang ketiga adalah mengirimkan parameter ketika memanggil sebuah metode. Nah, baik teman-teman, mari sekarang kita langsung saja, tidak usah banyak bertele-tele. Kita langsung saja menuju Visual Studio 2012-nya. Nah, baik, yang pertama harus kita lakukan adalah membuat sebuah project. Di sini misalkan create project. Kemudian di sini saya bikin aplikasi namanya itu Simple Helper Method. Nah, Simple Helper Method. Jadi ya helper method yang sederhana lah, seperti itu maksudnya ya. Masih sederhana itu. Jangan lupa ini Visual C Crash, jangan pilih Visual Basic karena memang pada pembelajaran ini kita sepakat menggunakan Visual C Crash gitu ya. Jangan lupa nih Visual C Crash, kemudian Windows Phone Application, kemudian di sini diisi dengan Simple Helper Method dan kemudian klik OK. Dan ini jangan lupa juga Windows Phone OS 71 karena memang di OS 8 ini ada beberapa hardware yang tidak bisa mensupportnya gitu ya. Jadi saya sarankan pada pembelajaran kali ini adalah menggunakan OS 71 gitu ya. Klik OK. Kemudian tunggu sebentar. Ya, lumayan agak sedikit lama gitu ya. Tunggu sebentar. Ya, baik, sekarang yang perlu kita butuhkan hanya yang untuk sementara itu hanya sebuah button. Tarik sebuah button, kemudian tarik sebuah text block ya, bukan text box. Kemudian button kita simpan di sini. Kemudian kita geser ke sini, agak digedein sedikit. Kemudian ini kita kasih nama, ininya dikosongin, namanya kita kasih my text block, enter. Kemudian buttonnya kita kasih nama my button. Kemudian kontennya buttonnya klik me, atau ininya kita kasih nama, samakan saja dengan kontennya biar tidak bingung. Klik me button. Oke. Nah, sekarang kita udah ada dua, yang pertama button dan yang kedua adalah text block. Nah, sekarang kita klik dua kali di button ini supaya pindah ke main.page.xaml.cs-nya. Nah, di sini kita akan memanggil, atau di blok ini kita akan membuat sebuah method baru gitu ya. Nah, perlu teman-teman lihat di sini. Di sini ada namanya namespace Simple Helper Method. Ini namespace ini adalah sebuah namespace atau package gitu ya. Kalau di Java itu ada yang namanya package. Nah, ini namespace, kemudian public partial class main page. Ini adalah nama kelas gitu ya. Ini adalah nama kelas, kemudian public main page. Nah, ini public main page ini dinamakan sebuah metode gitu ya. Sebuah metode. Nah, karena nama metode ini sama dengan nama kelasnya, maka ini disebutnya constructor. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut mengenai ini gitu ya. Nah, yang sekarang kita akan bahas tentang sebuah metode. Ingat, di sini perlu teman-teman ketahui, di sini ada satu blok. Di sini penutupnya, lihat nih, lihat baik-baik, jangan pernah lebih atau jangan pernah kurang gitu ya. Ada blok penutup, ada blok pembuka. Sama juga ini blok pembuka dan blok penutup. Ini juga sama. Nah, kemudian di sini ini adalah private void click me button. Nah, ini adalah sebetulnya ini nama metode gitu ya. Nama metode ini seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat metode baru dengan nama misalkan apa namanya, secret formula, biar lebih keren, agak keren sedikit ya, secret formula gitu ya. Oh, formula rahasia, asik. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita bikin private enter string
sebentar. Private string secret for formula, atau misalkan lebih asik lagi, new secret formula. Oke. Ini jangan lupa ada bloknya. Nah, jadi sangat gampang sekali ketika membuat sebuah metode. Atau jangan ya, biar lebih keren kita ganti dengan yang namanya super secret formula. Oke. Nah, di sini misalkan saya akan membalikan atau return string hello world. Nah, sangat simpel sekali ketika kita membuat sebuah metode. Kita hanya perlu mendeklarasikan private, kemudian tipe datanya apa, super secret formula. Nah, di sini private ini, kata kunci private ini adalah artinya metode ini hanya bisa dipanggil oleh kelas main page ini, hanya bisa dipanggil oleh blok di sini saja gitu ya, di dalam kelas main page dan di dalam main page.saml ini hanya bisa dipanggil dari situ saja. Kita tidak bisa memanggil blok ini, jika tidak bisa memanggil blok ini atau metode ini dari kelas yang lain atau blok yang lain gitu ya, di luar kelas yang main page ini gitu ya. Nah, private. Nah, kemudian string ini adalah sebuah tipe data. Artinya kalau misalkan kita mau membuat sebuah metode dan metode itu membalikan sebuah nilai data, maka kita harus mendeklarasikan data yang akan dibalikannya itu adalah string, integer, double, atau tipe data yang lainnya gitu ya. Seperti itu. Nah, beda dengan yang ini, dengan yang private void. Kalau ini private string, kalau ini private void. Nah, kalau private void ini adalah metode yang tidak mengembalikan nilai atau tidak mengembalikan data gitu ya. Jadi ketika memanggil metode ini, ya udah metode itu aja yang dijalankan gitu. Tidak, si metode itu tidak mengembalikan data ke yang memanggil metode tersebut. Tapi kalau yang ini string itu adalah mengembalikan data. Nah, di sini contoh di sini adalah return hello world gitu. Jadi ketika memanggil fungsi ini, maka si string hello world ini akan diterima oleh metode atau kode yang memanggil metode ini gitu ya. Nah, yang kedua, yang seterusnya adalah penamaan dari sebuah metode ini harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku gitu ya secara umum. Nah, kalau untuk private method di Crash itu pada umumnya itu menggunakan yang pertama itu kecil, super, kemudian yang kedua itu gede, super secret. Nah, ini gede S-nya. Kemudian yang ketiga pun formulanya F-nya itu gede gitu ya. Nah, jadi ini tolong diikuti juga kaidah yang ini gitu. Jadi teman-teman jangan seenaknya membuat sebuah metode gitu ya. Jadi tolong diikuti. Yang pertama itu kecil, yang kemudian yang seterusnya itu huruf gede. Kemudian nama metode ini harus yang masuk akal gitu. Artinya kita tidak boleh membuat metode AAA gitu. Nah, kembali itu. Jadi sebuah metode ini harus mendeklarasikan apa isi dari metode tersebut gitu ya. Nah, karena di sini adalah metode yang baru, jadi saya namakan super secret formula biar lebih keren gitu ya, seperti itu. Nah, tapi nanti kedepannya kita bikin metode ini sesuai dengan apa yang ada di dalam kode metode tersebut gitu ya, disesuaikan secara deskriptif. Nah, kemudian di sini private string, maka returnnya pun ini harus string. Jangan sampai di sini private string, di sini returnnya 1 gitu kan. Nah, ini kan 1 ini integer gitu. Nah, ini tidak tidak boleh seperti ini. Nih, lihat di sini error kan. Kalau kita lihat, nah di sini error ketambah apa? Karena dia membalikan nilai string tapi kita diisi data oleh integer. Nah, itu tidak boleh. Jadi, kalaupun kita pengen membalikan nilai integer di sini, maka kita di sininya harus ganti integer seperti itu. Nah, pada contoh ini, contohnya itu adalah string.
Kemudian isinya pun adalah string juga gitu. Hello world. Nah, seperti ini dalam membahas sebuah metode. Jadi ingat, ini tentukan hak aksesnya. Misalkan di sini contohnya private, kemudian string, karena kita membalikan nilai data, kemudian nama metodenya apa. Jangan lupa kurung buka kurung tutup dan diawali kurung kurawal serta diakhiri oleh kurung kurawal pula gitu ya. Dan di sini kodenya apa? Di sini karena memang ini aplikasinya simple helper method, maka yang simple-simple aja kita buat metodenya gitu ya. Oke, cara memanggilnya sekarang bagaimana gitu ya. Nah, cara memanggilnya pun sangat mudah gitu ya. Cara memanggilnya misalkan tadi kita punya satu text block namanya itu my text block.text. Misalkan super secret formula. Nah, cara memanggilnya itu sangat mudah, hanya dengan memanggil sebuah metodenya super secret formula gitu ya. Jadi si my text block.text ini itu akan diisi oleh metode yang bernama super secret formula. Nah, perlu kita ketahui, kita urut bahwa metode super secret formula ini mengembalikan nilai string. Dan nilai string yang dibalikannya itu adalah hello world. Nah, jadi secara otomatis my text block ini akan diisi dengan hello world gitu ya. Nah, jadi ini kode yang ini itu kodenya akan sama dengan yang my text block.text sama dengan hello world. Nah, kode yang ini itu sama dengan kode yang ini. Nah, perlu bukti. Oke, mari kita buktikan ya. Oke, kita hapus yang ini. Kita buktikan. Save, kemudian ini pilih, jangan lupa emulator 71. Kemudian kita run. Tunggu sebentar. Oke, udah emulatornya udah muncul. Sekarang kita coba, kita buktikan, klik me. Maka di sini di text box-nya itu muncul hello world. Nah, sama kan? Ketika kita menuliskan kode yang seperti ini, maka ini akan sama dengan kode yang seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian manfaatnya apa? Kalau ini kan bisa lebih panjang, misalkan ini hanya satu baris, sedangkan ini dari beberapa baris gitu kan. Nah, ini akan sangat bermanfaat ketika kita punya misalkan ada dua button atau lebih yang memanggil kode yang sama dengan yang ini gitu ya. Karena memang suatu saat pasti itu akan mengalami hal seperti itu gitu ya. Nah, kemudian misalkan seperti ini ya. Misalkan di sininya saya tambah button satu lagi. Tambah button satu lagi, misalkan ini nggak usah dikasih apa-apalah, atau namanya misalkan klik me 2, namanya itu klik me 2 button. Kemudian ini juga klik me 2 enter. Kemudian ini misalkan kita buat lagi button di sini, kita menuliskan kode yang sama di sini. Nah, contohnya seperti ini gitu ya. Jadi kita tidak usah menuliskan kode yang sama yang ini, di sini dituliskan, di sini juga dituliskan gitu ya. Karena memang ini hasilnya sama. Ya mungkin ini belum terlihat gitu ya kesederhanaannya di mana sebuah metode ini, karena memang di sini adalah returnnya itu hanya satu. Bayangkan misalkan di sini ada beberapa baris ke bawah, misalkan di sini itu ada 20 baris ke bawah, maka kita di sini 20 baris tulis, kemudian di sini juga 20 baris tulis gitu kan. Itu kan sangat boros sekali gitu. Makanya kita ganti dengan yang seperti ini gitu, dengan yang namanya metode gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir kita bagaimana memanggil sebuah metode dengan mengirimkan sebuah parameter seperti itu gitu ya. Contoh misalkan di sini
parameternya itu adalah string, misalkan my name, misalkan string my name. Nah di sini ketika kita membuat sebuah parameter string my name, di sini otomatis akan error, akan merah, karena memang di sini perlu membutuhkan sama aja gitu ya. Karena di sini membutuhkan parameter yang harus dikirimkan, yaitu string my name. Misalkan di sini kita tulis misalkan John, seperti itu gitu ya. Nah, karena di sini string, maka di sini pun kita menerimanya itu harus string my name gitu ya. Misalkan di sini juga kita samakan, dan di sini nah perlu teman-teman ketahui ini, kalau di sini kita masukkan string, maka di sini menerimanya pun string gitu. Nah, kita lihat di sini ada kode string, maka kita harus mengirimkan string nilainya. Jangan sampai kita mengirimkan di sini itu adalah integer seperti ini. Ini akan error karena ini adalah integer, sedangkan yang terima di sini adalah string gitu ya. Nah, itu perlu juga diperhatikan. Misalkan kita kembalikan lagi ke yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kemudian sekarang kita akan menambahkan data yang dikirimkan dari sini, kemudian diterima di sini gitu ya. Misalkan string dot format, kita simpel saja, dot format, di sini misalkan koma, kemudian di sini 0. Di sininya itu adalah my name. Oke, sekarang kita jadi kalau kita memanggil dari click me button 1 itu namanya John, kemudian kalau kita manggil dari click me 2 button itu namanya itu adalah Dan gitu ya. Oke, kita coba. Oke, kita lihat kalau yang ini kita klik me hello world John, kalau yang ini kita klik me hello world Dan gitu ya. Nah, jadi karena memang parameter yang dikirimkan beda gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita mengirimkan dua parameter ketika memanggil sebuah metode? Nah, ini sangat gampang sekali. Misalkan di sini kita menerima inputan integer int, kemudian di sini new value. Nah, jadi kalau di sini int, maka di sini pun kita harus mengirimkan int juga gitu ya. Di sini misalkan ada 5. Kemudian di sini juga kita harus mengirimkan 5. Nah, kalau di sini kita ada lagi di sini misalkan double desimal, maka di sini pun kita harus tambahkan lagi sesuai dengan tipe data yang kita sebutkan di sini gitu ya. Nah, di sini contohnya kita 2 saja. Seperti ini gitu ya caranya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman butuh lebih parameter yang dikirimkan, ya tinggal buat aja di sini terimanya tipe datanya, kemudian namanya apa gitu ya. Di sini misalkan kita ini lagi di sini misalkan 1. Nah, di sini kita kirimkan new value gitu ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba. Oke, sekarang kita coba klik hello world John 5, hello world dan 5 gitu ya, karena memang ini sama nilainya gitu, seperti itu. Nah, sampai di sini saja untuk sesi video tutorial pembuatan dan pemanggilan sebuah metode gitu ya. Jadi perlu saya ulangi lagi, kita tadi sudah sudah membuat sebuah metode, kemudian memanggil sebuah metode dan mengirimkan parameter ketika memanggil metode gitu. Jadi 3 hal yang ini kita sudah pelajari, dan mudah-mudahan teman-teman juga sangat mudah sekali untuk memahaminya, dan harapan nanti teman-teman bisa membuat metode ini dengan sangat mudah dan sangat bersih sekali metodenya gitu ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di sesi video tutorial berikutnya.
Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.